Dokumen CVBS disita. Hotel Sabrina diduga hasil TPPU korupsi timah. Pangkal Pinang. TV Riau bangkit. Tim penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejagung RI kembali menyisir Pangkal Pinang dalam lanjutan pengusutan mega skandal korupsi tata niaga timah senilai 300 triliun rupiah. Salah satu aset yang kini menjadi sorotan adalah Hotel Sabrina, yang diduga kuat terafiliasi dengan praktik tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh jaringan terpidana Tamron alias Eon. Penggeledahan dilakukan pada Kamis, tanggal 7 Desember tahun 2023, di sebuah rumah di kawasan Jalan Balai, Taman Sari, Kota Pangkal Pinang. Rumah tersebut diketahui milik WHN, sosok yang diduga sebagai pemilik CV Ben Syahab BS. Dalam operasi itu, tim penyidik menyita 1 koper dan 2 kardus berisi dokumen penting yang diduga terkait aktivitas pertambangan ilegal oleh CVBS di wilayah IUPPT Timah Terbuka. Menurut sumber yang enggan disebutkan namanya, WHN merupakan salah satu orang kepercayaan Eon, tokoh sentral dalam skema bisnis gelap pertambangan timah di Bangka Belitung yang dijuluki Elang karena kekuasaannya dalam mengatur aliran timah ilegal. Hotel Sabrina kembali disorot. Salah satu titik perhatian penyidik adalah Hotel Sabrina, yang berada di pusat kota Pangkal Pinang, bersebelahan langsung dengan alun-alun Taman Merdeka. Hotel ini sebelumnya mangkrak, namun kini kembali aktif dan disebut telah dibeli oleh WHN. WHN yang beli hotel itu. Tapi soal sumber dananya, banyak yang curiga itu hasil cuci uang dari bisnis Eon, ujar sumber media pada Senin, tanggal 21 Juli tahun 2025. Hal ini memicu pertanyaan publik, apakah pembelian Hotel Sabrina merupakan investasi murni, atau bagian dari strategi menyamarkan hasil korupsi lewat modus TPPU. Permintaan konfirmasi resmi telah diajukan media kepada Kejagung mengenai status dokumen yang disita dan kaitannya dengan hotel tersebut. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak kejaksaan. Penggeledahan berlangsung hampir 4 jam. Tim penyidik menggunakan 4 unit Toyota Innova Reborn dan meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan kepada awak media yang menunggu di lokasi. Jejak WHN dalam aset tambang. Sumber lain mengungkapkan bahwa WHN kerap digunakan Eon untuk membeli aset bernilai tinggi seperti hotel, rumah, dan lahan strategis di Bangka Belitung guna menyamarkan jejak transaksi dana korupsi. Namanya dipinjam buat nutupi jejak si Eon, ungkap sumber tersebut. WHN diketahui sebagai pemilik CV Ben Syahab BS, mitra kerjasama SPK PIP Ponton Isap Produksi PT Timah Terbuka, yang beroperasi di perairan Belo dan sejumlah titik produksi darat di Bangka maupun Belitung. Bahkan, pada akhir tahun 2023, kediaman WHN disebut sudah pernah didatangi penyidik Kejagung dalam tahap awal penyelidikan kasus ini. Eon divonis. Kejelasan status aset dinanti. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Jumat, tanggal 27 Desember tahun 2024, telah menjatuhkan vonis 8 tahun penjara kepada Tamron alias Eon, yang diketahui sebagai beneficial owner dari CV Venus Inti Perkasa dan PT Menara Cipta Mulia. Ia juga dijatuhi denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti 3,5 triliun rupiah, dengan tambahan pidana 5 tahun jika tidak membayar. Eon dinyatakan terbukti melanggar UU Tipikor dan UU TPPU. 3 terdakwa lainnya, Ahmad Albani, GM Operasional, Hasan Chi, Direktur Utama, dan Kuan Yung alias Buyung, pengepul timah, masing-masing divonis 5 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Dalam dakwaan, mereka dinyatakan terbukti membeli biji timah dari tambang ilegal di wilayah IUPPT Timah Terbuka dan bekerja sama secara ilegal dengan BUMN tanpa studi kelayakan, yang menyebabkan kerugian negara dan kerusakan lingkungan sebesar 300 triliun rupiah. Publik menanti sikap tegas Kejagung. Masyarakat Pangkal Pinang kini menanti langkah tegas dari Kejagung RI, khususnya terkait status hukum Hotel Sabrina dan dugaan TPPU yang menyertainya. Kejelasan status aset tersebut sangat penting untuk memastikan tidak ada celah hukum bagi para mafia tambang dalam mencuci uang hasil kejahatannya. Tim redaksi RBC akan terus mengawal perkembangan kasus ini dan menyampaikan informasi terbaru kepada publik.